Salam sehat anak-anak Ibu kelas 7. Apa kabarnya? Ibu berharap anak-anak Ibu masih semangat dalam belajarnya. Kembali kita masih belajar di seni budaya, cabang seni budaya yang pertama yaitu seni rupa. Modul yang kedua untuk pertemuan kedua kita di semester genap masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga. Ibu berharap anak-anak Ibu sebelum belajar mari persiapkan dirinya dengan baik. Anak-anak Ibu, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Sekarang kita membahas tentang jenis dan sifat bahan tekstil. Nah, di mana materi minggu lalu sudah mengerti ya tentang bahan tekstil. Nah, sekarang kita mempelajari ada dua, yaitu jenis dan juga sifat. Jenisnya apa saja? Pada dasarnya jenis bahan tekstil itu berasal dari 3 unsur utama. Ya, 3 unsur utama itu apa saja? Yaitu jenisnya adalah serat yang berasal dari alam atau tumbuh-tumbuhan dan hewan. Itu yang pertama. Jenis yang kedua adalah serat buatan. Ya. Baru jenis yang ketiga adalah galian atau yang disebut dengan asbes logam. Asbes logam di sini adalah termasuk kepada jenis dan sifat bahan tekstil. Berikutnya, Ibu akan mempelajari tentang sifat bahan tekstil. Yang pertama tadi adalah jenisnya. Nah, sekarang sifat. Dari sifat-sifatnya itu adalah dia bersifat bahannya kasar atau dia bersifat bahannya lunak. Nah, sifatnya itu apa saja? Ya, jenis bahan tekstil memiliki sifat yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama adalah katun, ya. Tahu katun ya, Nak ya? Katun itu sangat sering kita pakai, ya. Itu terdapat pada pakaian kita. Sifatnya bagaimana? Sifat dari katun ini adalah hidroponiks atau menyerap air, mudah kusut, kenyal dalam keadaan basah. Ya, sudah jelas di modul juga sudah Ibu lampirkan sifat dari bahan tekstil. Yang kedua adalah wool. Wool, tahu ya bahan wool ya, Nak ya? Oke. Wool bersifat sangat kenyal sehingga dia tidak mudah kusut, ya. Wool ini bila dipanaskan akan menjadi lunak. Dan yang ketiga adalah sutra. Sutra itu, pernah lihat sutra, bahan sutra? Ya, bahan sutra itu sangat mahal bahannya, ya. Jika diproduksi juga, kenapa dia sangat mahal? Karena sutra ini memiliki sifat yang sangat lembut, licin dan berkilap, serta kenyal dan kuat. Nah, sifat bahan tekstil yang keempat adalah dakron, polyester dan nilon. Sifatnya bagaimana? Sifatnya apabila dicuci mudah kering, tidak kusut, jadi tidak perlu disetrika. Ya, jadi kalau udah bahan dakron, polyester itu tidak perlu disetrika, kuat dan juga tidak perlu tahan lama dipergunakan. Ya, dan dakron, polyester dan nilon ini lebih dia ketahan panas. Baru yang kelima adalah brokat ataupun lame dan songket. Memiliki sifatnya mudah berubah warna, tidak mudah kusut, kurang menyerap air, dan tidak tahan temperatur setrika yang tinggi. Nah, itulah Nak 5 sifat bahan tekstil yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang berikutnya adalah tentang teknik. Nah, tadi kita sudah belajar tentang jenisnya dan juga sifatnya. Sekarang teknik penggunaannya dalam menggambar ragam hias pada bahan tekstil, yaitu teknik-teknik yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan melukis seperti pensil, kuas, dan cat. Yang kedua, gunakan kaos putih sebagai media. Yang ketiga, siapkan objek gambar ragam hiasnya.
Dan yang keempat, keringkan hasil gambar setelah selesai pewarnaan, ya, dikeringkan di atas sinar matahari agar mudah cepat kering. Berikutnya, materi yang berikutnya adalah kita harus mengenal ragam hias dengan bahan buatan. Nah, kita sudah masuk ke bab yang 10. Ragam hias dengan bahan buatan di sini Ibu ambil contohnya yang pertama adalah pada bahan alam kayu. Tahu kayu ya? Kayu kan bersikat sangat keras. Nah, sejak masa lampau kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga, misalnya kursi, lemari, dan peti dan bagian bangunan, misalnya tiang, pintu, dan jendela. Yang kedua, tekniknya itu adalah dengan salah satu cara mengukir. Ya, mengukir merupakan bagian salah satu dari kerajinan tangan dalam bidang seni rupa. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar melukis atau gabungan. Gabungan keduanya yaitu melukis dan juga mengukir. Jadi mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekukan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Berikutnya adalah alat. Nah, alat yang digunakan untuk mengukir ragam hias pada bahan kayu. Alat di sini terdiri atas dua, ya nak ya. Alat yang digunakan yang paling utama dalam mengukir adalah pahat dan juga pemukul. Pernah melihat alat pahat? Iya, pasti anak-anak pernah melihat alat pahat ya. Atau di pelajaran prakarya juga sudah mempelajari tentang materi bahan tekstil. Yang pertama itu alat pahat. Nah, alat pahat di sini ada dua jenis, yaitu mata pahat mendatar, ya, mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Ini dia ya nak. Jadi penggunaan pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Nah, pahat di sini ada 4 jenis, ya. Yang pertama itu adalah pahat kuku, pahat penguku bentuk. Itu dia tujuannya. Baru yang kedua ada dia pahat lurus atau pahat penyilat bentuk. Yang ketiga pahat lengkung setengah bulatan, pahat kol bentuk. Dan yang keempat pahat miring ataupun pahat pengot bentuk. Ya, jadi sudah tahu ya keempat jenis-jenis pahat. Berikutnya alat yang digunakan untuk mengukir adalah pemukul. Ya, nah alat pemukul di sini digunakan dalam kegiatan mengukir. Pada umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu dan besi. Jadi palu dan besi ini terdiri dari palu besi, palu kayu, dan juga batu. Jadi itulah dia dua alat yang digunakan dalam mengukir, yaitu yang pertama tadi apa nak? Iya benar. Yang pertama adalah memahat, pahat, baru yang kedua adalah dengan pemukul. Demikianlah materi kita untuk pertemuan yang kedua tentang seni rupa, yaitu tentang serat buatan dalam bahan kayu. Sekarang Ibu berikan penugasan. Silakan anak-anak Ibu kerjakan tugasnya. Yang pertama itu anak-anak harus mempersiapkan hatinya. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan baca materi yang pertama minggu lalu sama materi yang kedua hari ini. Itu panduannya supaya kamu bisa menjawab tugas yang kedua. Yang pertama soalnya adalah tuliskan 5 motif ragam hias pada bahan tekstil. Ya, tuliskan motif ragam hias itu apa saja. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan 6 teknik dalam menerapkan ragam hias pada media tekstil. Yang ketiga, tuliskan 5 jenis-jenis bahan tekstil beserta sifatnya. Nah, yang ketiga ini 5 jenis tadi ya. Ya, Ibu kasih contoh satu, katun sifatnya apa?
Baru yang kedua, bahan yang kedua sifatnya apa? Itu dia dijelaskan ya nak ya. Baru soal yang keempat, tuliskan 4 jenis pahat dalam ragam hias pada bahan alam kayu. Tadi sudah Ibu jelaskan. Dan yang kelima, tuliskan 3 jenis serat pada bahan tekstil. Nah, serat apa saja tadi yang digunakan dalam bahan tekstil tersebut? Baik. Selamat mengerjakan, kerjakan tugasnya tepat waktu dan jangan asal-asalan menjawab ya nak ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu berharap anak-anak Ibu tetap semangat mengerjakannya dan harus mengerjakannya sendiri ya nak ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih dan salam sehat.